Indonesia itu panas, panas banget. AC bisa bikin hidup lebih nyaman. AC bikin rumah atau kantor jadi tempat sejuk. Video ini akan bantu kamu pasang AC sendiri. Tenang, nggak sesulit yang kamu kira. Kita akan bahas langkah demi langkah. Sebentar lagi kamu bisa nikmati udara sejuk. Siap mulai? Ayo kita kalahkan panas ini. Sebelum mulai, utamakan keselamatan. Matikan listrik sebelum mengerjakan komponen listrik. Alat standar yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut. Kunci pas torsi yang dapat disesuaikan. Kunci hex atau kunci L. Bor dan mata bor pelubang tembok. Pisau cutter, tang potong dan pengupas kabel. Obeng flash dan obeng minus. Kacamata pengaman dan sarung tangan kerja. Teknisi harus membawa sisa alat yang diperlukan, termasuk selang manifold, pompa vakum, flaring tools dan tabung freon. Unit dalam ruangan butuh tempat yang bagus. Memilih lokasi yang tepat untuk unit AC dalam ruangan sangat penting untuk memastikan kinerja optimal dan efisiensi energi. Lokasi yang baik tidak hanya akan membuat ruangan lebih nyaman, tetapi juga akan memperpanjang umur unit AC Anda. Pilih dinding yang cukup kuat untuk menahan beban unit. Dinding yang kokoh akan memastikan bahwa unit AC terpasang dengan aman dan tidak mudah goyah. Ini juga membantu mengurangi getaran dan kebisingan yang mungkin dihasilkan oleh unit saat beroperasi. Pastikan ada cukup ruang di sekitar unit, agar udara bisa bersirkulasi dengan bebas. Ruang yang cukup di sekitar unit AC memungkinkan udara dingin menyebar merata ke seluruh ruangan, sehingga setiap sudut ruangan mendapatkan pendinginan yang sama. Ini juga membantu mencegah unit dari overheat. Jangan letakkan unit di dekat sumber panas. Sumber panas seperti oven, kompor, atau sinar matahari langsung dapat mengganggu kinerja unit AC. Panas tambahan dari sumber-sumber ini akan membuat unit AC bekerja lebih keras untuk mendinginkan ruangan. Ini termasuk oven, kompor, atau sinar matahari langsung. Menempatkan unit AC jauh dari sumber panas akan membantu mengurangi beban kerja unit dan menghemat penggunaan listrik. Ini juga akan membantu menjaga suhu ruangan tetap stabil dan nyaman. Ini bisa membuat AC bekerja lebih keras dan boros listrik. Ketika unit AC harus bekerja lebih keras untuk mengatasi panas tambahan, ini tidak hanya meningkatkan konsumsi energi, tetapi juga dapat memperpendek umur unit AC. Lokasi ideal adalah tinggi di dinding. Menempatkan unit AC di dinding yang lebih tinggi memungkinkan udara dingin turun secara alami, menciptakan sirkulasi udara yang lebih baik di seluruh ruangan. Ini juga membantu mencegah penghalang yang mungkin mengganggu aliran udara. Ini memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik di dalam ruangan. Dengan sirkulasi udara yang optimal, unit AC dapat bekerja lebih efisien, menjaga suhu ruangan tetap konsisten, dan mengurangi titik panas atau dingin yang tidak merata. Ini juga membantu menjaga kualitas udara dalam ruangan tetap baik. Pertama, tandai dinding tempat pelat pemasangan akan dipasang. Gunakan water pass untuk memastikan lurus. Bor lubang untuk steker dinding, dan pasang pelat pemasangan ke dinding. Selanjutnya, angkat unit dalam ruangan dengan hati-hati. Sejajarkan dengan pelat pemasangan, dan pasang dengan aman. Pastikan terpasang kokoh pada pelat pemasangan. Bagian kelima menghubungkan pipa AC jalur udara sejuk. Pipa AC menghubungkan unit dalam dan luar ruangan. Pipa ini membawa refrigeran yang mendinginkan udara. Hubungkan pipa ke unit dalam ruangan dengan hati-hati. Pastikan terpasang rapat untuk mencegah kebocoran. Gunakan bahan insulasi untuk membungkus pipa. Ini akan mencegah kondensasi dan meningkatkan efisiensi energi. Pastikan insulasi terpasang pas di sekitar pipa. Bagian keenam, pemasangan unit luar ruangan. Lokasi, lokasi, lokasi. Memilih lokasi yang tepat untuk unit luar ruangan AC Anda sangat penting untuk kinerja dan efisiensi yang optimal. Unit luar ruangan juga butuh aliran udara yang baik. Pastikan area di sekitar unit tidak terhalang oleh benda-benda seperti dinding atau tanaman yang bisa menghambat aliran udara. Pilih lokasi yang berventilasi baik dan jauh dari sinar matahari langsung. Sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan unit bekerja lebih keras dan mengurangi efisiensinya. Pastikan ada cukup ruang di sekitar unit agar udara bisa bersirkulasi. Idealnya, berikan jarak minimal 30 cm di setiap sisi unit untuk memastikan aliran udara yang optimal.
unit luar ruangan harus dipasang pada alas yang kokoh. Ini penting untuk mengurangi getaran dan kebisingan yang dihasilkan oleh unit saat beroperasi. Ini bisa berupa beton atau bracket dinding yang dirancang untuk berat unit. Pastikan bracket atau alas yang digunakan mampu menahan berat unit dengan aman dan stabil. Selain itu, perhatikan juga jarak antara unit luar ruangan dengan dinding atau penghalang lainnya. Jarak yang terlalu dekat dapat menghambat aliran udara dan menyebabkan unit bekerja lebih keras. Jika memungkinkan, tempatkan unit di area yang teduh untuk mengurangi paparan sinar matahari langsung. Ini akan membantu unit bekerja lebih efisien dan mengurangi konsumsi energi. Pastikan juga unit terpasang dengan rata. Unit yang tidak rata dapat menyebabkan masalah operasional dan mengurangi umur pakai unit. Terakhir, pastikan unit terpasang dengan aman dan kuat. Gunakan baut dan pengencang yang sesuai untuk memastikan unit tidak bergeser atau jatuh. Dengan memperhatikan semua faktor ini, Anda dapat memastikan unit luar ruangan AC Anda beroperasi dengan efisien dan tahan lama. Lokasi yang tepat adalah kunci untuk kinerja yang optimal. Coba perhatikan diagram berikut. Pertama, koneksi AC split di mana indoor AC mencatu outdoor AC. Diagram koneksinya seperti di bawah ini. Pertama, catu daya berasal dari panel distribusi utama dan pergi ke kutub ganda MCB. Setelah MCB, catuan masuk ke sakelar kutub ganda. Setelah sakelar, kabel power AC dimulai. Kabel power dari AC berisi 3 kawat, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel grounding. Ada 2 kabel, terhubung antara unit outdoor dan unit indoor. Dari AC split, kabel kontrol berisi 2 kawat, dan kabel daya berisi 3 kawat. Di sini sebagai kabel power. Pertama ke unit indoor, dan catu daya ke unit outdoor. Dari unit indoor. Itulah mengapa disebut indoor mencatu outdoor. Bagian ke-8, pengisian freon, tantangan pendingin. Freon adalah refrigeran yang membuat AC dingin. Harus ditambahkan ke sistem dengan benar. Langkah ini sebaiknya diserahkan kepada teknisi profesional. Mereka punya alat dan keahlian untuk menangani freon dengan aman. Kadar freon yang salah dapat merusak unit AC. Itu juga bisa berbahaya bagi kesehatan. Oke teman-teman, di sini sudah saya lakukan flaring ya. Untuk pipa 3/8 dan 1/4 seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita sambungkan saja ya. Oke, saya akan coba lakukan pemasangannya. Kita pasang dulu yang 3/8. Oke, selanjutnya yang 1/4. Oke, sudah terpasang ya untuk nepel 3/8 dan 1/4. Selanjutnya kita pasang kabel indoor ke outdoornya ini, fase dan netralnya ya. Oke, sudah terpasang ya. Di sini spesifikasinya yaitu AC 1 PK yang memiliki arus sebesar 6,4 ampere ya maksimum, dan arus rata-ratanya 3,8 ampere. Dayanya sebesar 824 watt. Menggunakan refrigeran R32. Oke, selanjutnya sudah terpasang semua. Tinggal kita lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu ya. Nanti kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Di sini ada keran nepel ya, jangan dibuka dulu ya. Jangan dibuka dulu karena kita belum melakukan proses pemvakuman. Oke ya, bagaimana cara proses pemvakuman? Di sini masih kondisinya tertutup ya, keran nepelnya. Oke, kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Baik teman-teman, kita akan coba lakukan proses pemvakuman. Jadi kita harus siapkan mesin vakum ya, dan manifold. Yang mana untuk dratnya ini untuk R22
tidak cocok ya, tidak cocok karena ini menggunakan refrigeran R32, maka kita menggunakan adaptornya ya, seperti ini sambungannya. Jadi kita pasang sambungannya di sini. Oke, pastikan pemasangan adaptornya ini kuat ya, kokoh, tidak bocor ya. Oke, selanjutnya kita pasang selang manifoldnya yang sini untuk R22. Oke, jangan sampai ada kebocoran. Oke, dirasa sudah erat. Selanjutnya kita pasang selang manifoldnya ini ke mesin vakum. Jadi untuk pemasangan unit baru alangkah baiknya dilakukan proses pemvakuman ya, supaya mendapatkan hasil yang maksimal harus dilakukan proses pemvakuman. Untuk proses pemvakuman, pastikan untuk keran nepelnya ini tertutup ya. Jadi kita hanya melakukan proses pemvakuman di unit indoor beserta instalasinya ya. Sedangkan unit outdoor ini ada freonnya sudah ya. Jadi kondisinya masih tertutup. Jadi freonnya masih aman di unit outdoor. Dan kita wajib melakukan proses pemvakuman pada instalasi dan unit indoornya untuk membuang dan mengosongkan udara yang terjebak pada sistem. Oke, sudah pasti erat semua ya, pastikan. Selanjutnya kita lakukan proses pemvakuman. Ya, di sini ya. Ini keran bisa kita buka, pastikan jarum bergerak turun. Oke, ya. Bergerak turun, jadi proses pemvakuman berlangsung. Untuk proses pemvakuman instalasinya ini paling tidak kurang lebih sekitar 15 menit sudah cukup ya. Jadi kita tunggu dulu untuk proses pemvakuman ini. Kurang lebih 15 menit kita akan sudahi ya. Baik teman-teman, kurang lebih sekitar 15 menit ya kita melakukan proses pemvakuman. Jadi ini kita tutup ya, pastikan jarum sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Kemudian mesin vakum kita matikan ya. Ini ya sudah minus 30 ya. Selanjutnya kita akan coba melakukan pelepasan freon. Yang pertama ya, kita pastikan di jalurnya ini tidak ada kebocoran ya. Di sini sudah menunjukkan kondisinya konstan ya, tidak ada kebocoran. Namun alangkah baiknya kita lebih yakin lagi. Kita bisa buka dulu sedikit ya untuk keran nepel yang ukuran seperempatnya ini. Kita lepas ya freon yang ada di unit outdoor. Kita coba keluarkan hingga mendorong ke instalasinya ini ya. Kita lihat. Oke ya. Lihat. Kita kasih 50 dulu. Oke, 50 ya. Tunggu dulu. Jadi di sini kita pastikan lagi tidak ada kebocoran. Pastikan tidak ada kebocoran ya di jalur-jalurnya ini. Jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Oke, aman ya teman-teman. Jadi sudah aman, tidak ada kebocoran dan di sini konstan di 50. Selanjutnya kita tambah lagi ya di tekanan 100. Coba kita lihat ya. Ini kita tambah lagi. Oke ya, di 100 PSI. Jadi freon ini sudah menekan ya, menekan ke jalur instalasi dan unit indoornya ya. Namun belum sepenuhnya kita buka keran di 3/8 ya, belum ya. Ini masih tertutup ini. Oke, dirasa sudah aman ya. Di sini kita bisa buka full ya kalau merasa sudah yakin ya. Tidak ada lagi kebocoran. Di sini kita buka full.
buka full. Oke ya, jadi sini sudah full ini tekanannya. Nah ini di kisaran 275 PSI. Oke, selanjutnya kita bisa genjot sedikit ya, buang saja udara yang ada. Kira-kira sebenarnya ini sudah divakum, sudah tidak masalah, namun alangkah baiknya kita genjot sedikit aja ya. Nah gitu ya, kita genjot sudah ya. Jadi yakin di sini sudah tidak ada lagi udara ya pada sistem. Nah kalau sudah merasa yakin sudah tidak ada udara yang terjebak pada sistem, di sini baru kita bisa boleh buka ya keran nepel yang 3/8 ya. Bisa kita buka keran nepel 3/8 ya. Jadi di sini freon sudah masuk ke instalasi dan unit indoor. Stop di sini karena di sini kerannya masih tertutup ya. Selanjutnya kita baru boleh buka. Oke, nah ini oke ya. Jadi kerannya ini sudah terbuka dan ini sudah terbuka sekarang, dan kita tinggal hidupkan unitnya ya. Kita lihat nanti berapa tekanan untuk AC 1 PK dengan refrigerant R32 ya. Oke, kita coba hidupkan dulu ya unitnya ya. Oke, kita akan coba hidupkan dulu unit indoornya. Di sini ada tombol manual ya. Sementara kita coba hidupkan. Nah, ini unit indoor sudah aktif dan kita akan coba tunggu ya hasilnya. Baik, di sini unit outdoor sudah aktif ya. Nampak jelas dari fan-nya ini sudah bekerja. Kemudian untuk tekanannya di sini menunjukkan di 150 PSI ya untuk tekanan freon R32. Dan di sini kita bisa rasakan untuk pipa 1/4-nya sudah dingin. Untuk pipa 3/8-nya juga sudah mulai terasa dingin ya. Dan kita akan coba ukur berapa arusnya ini, apakah sesuai dengan nameplate, yaitu 3,8 ya. Oke, di sini arusnya sebesar 2,8. Ini masih terus naik ya. Kita tunggu dulu berapa arus maksimalnya ini. Dan untuk tekanan freonnya di sini naik menjadi 160 PSI. 160 PSI, kita tunggu sampai berapa. Dan arusnya juga naik sekarang di 2,9. Dalam beberapa saat kita akan coba lihat ya berapa arus dan berapa tekanannya untuk freon R32 pada AC konvensional ini. Baik teman-teman, di sini setelah kita lakukan pengetesan dan di sini arusnya sebesar 3,12 ampere. Ini adalah arus standarnya ya. Jadi arusnya di sini sesuai ya, 3,13, sedangkan maksimalnya sebesar 3,8 ampere ya, harus di bawahnya. Dan untuk tekanan freonnya sebesar 180 PSI ya, 180 PSI tekanan freonnya. Dan di sini untuk pipa 1/4 sudah dingin sekali ya, nampak dingin sekali, dan pipa 3/8 juga dingin ya. Jadi di sini sudah maksimal dinginnya, harusnya di 3,15 ampere. Dan untuk tetesan airnya sudah cukup
ya. Cukup deras tetesan airnya. Jadi unit AC ini sudah selesai. Kita lakukan pemasangan, tinggal kita rapikan saja ya. Kita tutup untuk penutup truk nepelnya nih, kita tutup saja. Kita tutup semua ya. Ini kita akan coba lepas saja untuk adaptornya ini ya, karena sudah selesai. Tekanannya di 180 PSI ya untuk Freon R32 untuk AC konvensional. Baik, kita akan coba lepas saja. Oke ya, sudah terlepas dan selanjutnya bisa kita tutup. Bagian ke-9, tips perawatan, menjaga AC Anda tetap prima. Dalam video ini, kami akan membahas langkah-langkah penting untuk memastikan unit AC Anda selalu dalam kondisi terbaik. Perawatan yang tepat tidak hanya akan memperpanjang umur AC Anda, tetapi juga akan meningkatkan efisiensi dan menghemat biaya energi. Selamat, kamu telah memasang unit AC. Ini adalah langkah pertama menuju kenyamanan di rumah Anda, terutama selama bulan-bulan panas. Namun, pemasangan hanyalah awal dari perjalanan perawatan AC Anda. Sekarang jaga agar tetap lancar dengan perawatan rutin. Perawatan rutin sangat penting untuk menjaga kinerja optimal AC Anda. Ini termasuk beberapa tugas sederhana yang dapat Anda lakukan sendiri, serta beberapa yang mungkin memerlukan bantuan profesional. Bersihkan filter udara secara teratur. Filter udara yang bersih memastikan aliran udara yang baik dan mencegah debu serta kotoran masuk ke dalam sistem. Idealnya, filter harus dibersihkan atau diganti setiap 1 hingga 3 bulan, tergantung pada seberapa sering AC digunakan, dan kualitas udara di rumah Anda. Filter yang kotor menghambat aliran udara dan membuat AC bekerja lebih keras. Ini tidak hanya mengurangi efisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan pada komponen internal. Filter yang tersumbat dapat meningkatkan konsumsi energi hingga 15%, yang berarti tagihan listrik yang lebih tinggi. Periksa unit luar ruangan secara teratur. Unit luar ruangan seringkali terpapar elemen cuaca dan kotoran. Pastikan untuk memeriksa apakah ada daun, ranting, atau kotoran lain yang mungkin menghalangi aliran udara. Pastikan bebas dari kotoran dan kipasnya berputar bebas. Kipas yang berfungsi dengan baik sangat penting untuk menjaga suhu yang tepat dan mencegah overheat. Bersihkan area sekitar unit luar ruangan setidaknya sekali setiap bulan. Jadwalkan perawatan profesional setiap tahun. Meskipun perawatan rutin dapat dilakukan sendiri, pemeriksaan tahunan oleh teknisi profesional sangat dianjurkan. Mereka memiliki alat dan pengetahuan untuk mendeteksi masalah yang mungkin tidak terlihat oleh mata awam. Teknisi dapat memeriksa kadar refrigeran, membersihkan kumparan, dan memastikan semuanya berfungsi baik. Kadar refrigeran yang tepat sangat penting untuk efisiensi pendinginan. Kumparan yang bersih memastikan transfer panas yang efektif, yang berarti AC Anda tidak perlu bekerja terlalu keras. Dengan merawat unit AC, kamu akan menikmati udara yang sejuk dan nyaman selama bertahun-tahun. Perawatan yang baik tidak hanya memperpanjang umur AC, tetapi juga meningkatkan kualitas udara di rumah Anda, mengurangi risiko alergi, dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat.